Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Citra Ardi Pradita dengan NPM 2022-015-01845 dari kelas R3J, mata kuliah Keterampilan Dasar Konseling, Universitas Indah-Prasta PGRI. Konseling perorangan adalah layanan pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara tatap muka antara seorang konselor dan individu yang disebut dengan klien, dengan tujuan membantu klien dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan diri, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Proses ini melibatkan hubungan satu ke satu antara konselor yang terlatih dan seorang klien, serta fokus pada penyesuaian klien, perkembangan, dan perubahan perilaku. Konseling perorangan juga melibatkan beberapa tahap seperti tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir, yang meliputi pembangunan hubungan konseling, negosiasi kontrak, eksplorasi masalah, intervensi, dan evaluasi. Selain itu, konseling perorangan juga melibatkan berbagai teknik dan pendekatan, seperti teknik paraphrasing, pertanyaan terbuka, dan teknik landing. Di dalam video ini terdapat proses konseling perorangan yang dilakukan oleh seorang konselor dan klien yang di pertemuan ini bukanlah pertemuan pertama, dan permasalahan yang dihadapi klien di dalam video ini adalah masalah tentang klien yang tidak bisa mengatur atau kesulitan dalam manajemen waktu kuliah dan bekerja. Klien merasa kekurangan waktu untuk istirahat dan waktu untuk dirinya sendiri, sehingga klien merasa stres dan tidak efektif dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Dan klien memutuskan untuk bercerita, meminta bantuan, dan menemui konselor untuk melakukan proses konseling, dan mari kita simak videonya. Citra berperan sebagai seorang konselor yang menghadapi klien yang bernama Nisa. Mbak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Senang saya bertemu Anda hari ini. Di pertemuan kali ini, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Tapi ada masalah yang ingin saya sampaikan ke Ibu, dan saya ingin meminta pendapat dari Ibu. Iya, boleh. Saya sangat senang hati dan juga bersemangat untuk mendengar cerita Anda hari ini. Ada yang ingin disampaikan? Masalah apa yang Anda hadapi? Saya kan kuliah sambil kerja, Bu. Saya bingung, saya mau manage waktu gitu, Bu. Soalnya bentrok antara kuliah saya dan kerja saya, Bu. Oke. Waktu kuliah yang bentrok dengan waktu pekerjaan kamu. Iya, Bu. Iya. Kalau boleh tahu, kamu kuliah jurusan apa, bidang apa? Saya kuliah jurusan bimbingan konseling. Sekarang udah semester 5. Oh, semester 5. Iya, terus kalau boleh tahu, kamu bekerja dengan tujuan? Saya kerja dari semester 3 karena saya mau bantu orang tua saya biar saya bisa bayar kuliah sendiri gitu, Bu, dari hasil kerja saya. Oke. Mau mandiri gitu ya, nggak mau merepotkan kedua orang tua, sehingga kamu harus kerja. Betul. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu merasa bentrok jadwal ini? Dari
dari awal jadwalnya ini udah tertata rapi gitu Bu. Jadi saya bisa menjalankan kerja saya dan kuliah saya dengan baik. Cuma masalahnya dari semester akhir ini sampai saya semester 5 ini, 4 akhir dan saya semester 5 ini jadwal tuh kurang tidak menentu gitu Bu. Kayak kadang ada dosen yang minta ganti hari, terus juga saya kan gak mungkin saya izin terus-terusan ke bos saya gitu Bu. Jadi saya gak enak tuh sama bos saya. Oh, baik. Lalu bagaimana perasaan Anda jika waktunya bentrok seperti itu? Saya merasa stres Bu karena saya kan udah kerja dan saya udah kuliah gitu. Itu juga saya di rumah kadang ingin beristirahat, ingin memanfaatkan waktu luang saya dengan me time. Cuma masalahnya kayak di rumah masih ada kerjaan rumah yang belum saya belum saya kerjakan, jadi saya stres gitu Bu. Saya nggak ada waktu luang, tiap hari saya begitu terus. Saya kayak kadang saya nangis gitu. Oke, jadi waktu luang kamu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik karena masih terus terpengaruh dengan tugas kuliah yang belum dikerjakan, tugas rumah yang banyak gitu ya. Oke. Selain itu, apakah kamu merasa bosan? Iya Bu, kadang saya bosan gitu Bu. Kayak saya melihat teman-teman saya yang pulang kuliah atau di hari akhir pekan mereka main sama teman-teman, mengisi waktu luang. Saya masih harus bekerja Bu dan mengerjakan tugas-tugas saya yang banyak itu. Iya. Lalu apakah kamu merasa nyaman dengan kamu seperti ini, bekerja, terus kuliah, sehingga kamu kurang istirahat? Awalnya saya nyaman-nyaman aja Bu, cuma karena saya nggak bisa manage waktu ini, jadi saya merasa kurang nyaman gitu, saya terganggu gitu. Lalu apa rencana kamu ke depannya? Saya rencana ke depan saya semoga saya bisa memanage waktu dengan baik agar saya bisa menjalankan kerja dan kuliah saya dengan baik gitu, tidak ada bentrok. Oke. Lalu sejauh ini bagaimana kamu cara mengatasinya? Karena untungnya kuliah saya itu hybrid gitu Bu, jadi seminggu online dan seminggu offline. Jadi kalau misalkan lagi online saya bisa kerja paruh waktu sekalian saya zoom gitu Bu. Cuma masalahnya kalau misalkan lagi offline ini kan saya harus ke kampus gitu Bu, saya harus menunggu pekerjaan saya izinnya saya gak enak gitu Bu, izin dulu gitu sama atasan saya. Oke. Jadi kamu merasa kurang nyaman ya bekerja sambil kuliah, terus kamu harus mengorbankan kuliah kamu untuk bekerja, begitu juga sebaliknya kamu merasa nggak enak sama atasan kamu karena sering izin seperti itu ya, dan kamu juga nggak mau kalau terlalu banyak izin di kampus gitu ya. Oke, berarti saya simpulkan kamu datang ke sini untuk meminta saran saya bagaimana cara memanage waktu yang baik antara bekerja dan kuliah serta waktu sendiri ya, waktu luang, memanfaatkan waktu luang dengan baik seperti itu.
Oke, mulai di sini mungkin kita bisa menjadwalkan jadwal kuliah dan jadwal kerja kamu seperti apa. Coba kamu tulis di sini biar kita bisa lihat bareng-bareng jadwal kuliah dan jadwal kerja kamu. Oke, baik. Kita lihat dulu ya. Jadi kamu di sini kuliah dari Senin sampai Jumat ya. Kuliah kamu ini masuk ke reguler? Iya Bu, pagi. Kelas pagi ya, reguler itu. Terus kalau kerja ini dari Senin sampai Sabtu, liburnya berarti hari Minggu ya. Dari jam 11 sampai jam 4 sore. Lumayan lama ya kerjanya dan waktu kuliahnya cukup bentrok di sini. Mungkin solusinya, apakah kamu merasa nyaman bekerja di tempat itu? Saya nyaman Bu, lingkungannya baik, atasan saya juga baik. Cuma saya nggak enak kalau misalkan lama-lama saya izin mulu gitu. Teman-teman saya juga baik. Oke, jadi kamu merasa nyaman kerja di situ dan kamu mau memprioritaskan yang mana nih kalau boleh tahu? Kamu mau kuliah di reguler, mungkin kamu bisa pindah ke ekstensi, kelas ekstensi, biar kamu lebih nyaman bekerjanya, atau kamu ingin mengorbankan pekerjaan kamu sehingga kamu bisa mencari tempat bekerja yang lebih efisien, freelance-nya, jadi nggak mengganggu waktu kuliah kamu. Saya pikir dulu ya Bu. Iya, silakan dipikir-pikir. Karena menurut pendapat saya, jika waktu ini terus bentrok, kamu merasa kurang nyaman, kamu sering stres. Jadi menurut saya, mendingan kamu memilih salah satu, kamu lebih fokus kemana dulu, kuliah dulu atau kerja dulu. Karena kalau kamu sering bentrok kayak gini nggak efisien dan tidak efektif ya buat kamu sendiri nantinya. Jadi saran dari saya, kamu mendingan kalau mau memprioritaskan kerja kamu, sebaiknya kamu masuk kelas ekstensi. Di sini ada penjelasannya, kelas ekstensi itu seperti apa dan kelas reguler seperti apa. Jadi kamu bisa mendapatkan wawasan bagaimana jalan kamu memilih
keputusan nantinya. Terus kalau kamu ingin mementingkan kuliah dengan waktu reguler pagi seperti ini, mungkin kamu bisa pindah ke tempat kerja yang lain yang lebih nyaman, yang lebih nggak bentrok sama kuliah kamu. Jadi kamu lebih enak dan waktunya pun pasti efektif dan efisien buat kamu sendiri. Jadi bagaimana? Iya, ada yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini cukup sibuk. Saya mau mikirin dulu apakah saya kuliah ekstensi atau saya cari pekerjaan yang lebih efisien lagi. Oke. Terus untuk kamu mengatasi stres, bagaimana cara kamu mengatasi stres tersebut? Kadang saya ingin dengerin musik, terus juga kadang banyaknya nangisnya sih Bu. Terus juga kadang kalau misalkan saya lagi luang sedikit, saya keluar untuk mencari udara segar gitu. Oke, bagus. Itu cara yang bagus buat kamu sendiri karena kamu yang mengutamakan dan kamu tahu sendiri bagaimana cara kamu bisa terhibur dengan dampak dari masalah kamu. Saya cukup prihatin karena kamu masih muda, punya tekad yang tinggi, punya kemandirian yang bisa dicontoh untuk orang-orang di luar sana untuk lebih efektif dan membagi waktu, memanfaatkan waktu dengan baik. Sebaiknya kamu juga harus mementingkan diri kamu sendiri. Kamu juga perlu waktu sendiri, kamu juga perlu waktu luang, waktu untuk kamu me time, untuk kesenangan kamu sendiri supaya kamu bisa menjaga kesehatan dengan baik dan juga kamu terhindar dari masalah yang membuat kamu cepat stres. Sebaiknya kamu juga lebih ditekankan untuk kesehatan pribadi karena menurut saya kalau kamu sehat semuanya pun juga sehat, semuanya pun bisa mengikuti diri kamu sendiri. Jadi kamu jangan dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang membuat kamu gak nyaman, membuat kamu kurang percaya diri nantinya. Jadi di sini kita bisa ambil bahwa semua yang kita kerjakan itu harus ada manfaatnya, harus lebih baik untuk diri sendiri dan orang lain. Jangan terlalu memaksakan diri karena semua yang dipaksakan itu pasti hasilnya nggak akan ada yang bagus gitu ya. Jadi di sini kamu pikir-pikir dulu gimana keputusan yang nanti kamu ambil. Selanjutnya pada pertemuan hari ini ada yang ingin disampaikan kembali? Saya rasa cukup segitu aja Bu. Oke, sudah cukup ya pertemuan hari ini. Setelah kita jadwalkan pertemuan selanjutnya. Apakah ingin ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Cukup. Oke. Ke pertemuan selanjutnya kita bertemu di hari yang sama ya. Di jam yang sama juga biar kita lebih mudah berinteraksinya. Jika semua yang disampaikan sudah cukup, saya rasa pertemuan hari ini kita tutup ya. Terima kasih Bu dan sudah membantu saya untuk mengeluarkan saya dari masalah ini. Saya pamit dulu ya Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati. Sekian video konseling perorangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.